Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025. Marilah kita mendasari segala aktivitas dan kegiatan kita di hari ini dengan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa atas begitu besar kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Melalui penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa, di dalam kami beristirahat, dari malam hari tadi dan pada pagi hari ini, Kau boleh membangunkan kami, Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami rindu Bapa untuk kami boleh mendasarinya dengan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, biarlah Tuhan Yesus yang mempersiapkan kami, persiapkan hati kami, untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu, sehingga hari-hari kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setiap aktivitas pekerjaan kami, semuanya itu boleh berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang disiapkan dalam puji dan janji terambil dari Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20 serta dari Roma pasal 12 ayat 21. Yesaya pasal 5 ayat 20 berbunyi, "Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan." Dan Roma pasal 12 ayat 21 berbunyi, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita yang terambil dari janji hidup pada hari ini diberikan tema, "Jangan takut, tetap berjuang." Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan hidup yang kita alami ini, manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kejahatan itu bisa datang dari berbagai sisi, baik dari luar maupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Tak sedikit manusia yang oleh tekanan ataupun situasi yang pelik akhirnya memilih untuk melakukan suatu kejahatan. Namun selain oleh adanya ketekanan dan godaan yang dihadapi, banyak pula manusia yang dengan sadar dan gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kecenderungan ini sudah terjadi dari sejak dahulu. Mari kita melihat bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, yang mana seharusnya mereka menjalani hidup layaknya umat pilihan Allah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seringkali mereka membelakangi Allah. Hati mereka condong kepada berhala-berhala, dan perbuatan yang mereka lakukan melukai hati Allah. Kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan menjadi suatu hal yang biasa untuk dilakukan. Sementara kebaikan, keadilan, dan kebenaran malah diabaikan. Maka dari itu, Nabi Yesaya menyerukan
kepada bangsa Israel. Celakanya mereka yang hidup dalam kebobrokan moral dan spiritual. Seruan ini tidak berhenti sampai kepada bangsa Israel saja. Begitu juga kepada jemaat di Roma yang oleh Rasul Paulus juga disampaikan perihal yang sama. Jemaat yang ada di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang memiliki berbagai gaya hidup dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka Rasul Paulus menekankan pentingnya untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih meski berada dalam lingkungan yang tidak baik. Menghadapi kejahatan dengan kebaikan harus menjadi suatu ciri khas bagi orang Kristen yang pada saat itu sering mengalami penganiayaan dan penolakan. Prinsip-prinsip yang disampaikan sebelumnya itu berlaku hingga saat ini. Di dalam hidup ini, setiap kita manusia memiliki kehendak yang bebas atau free will, yaitu untuk memilih membalas dendam atau mengampuni dengan kasih. Ikut melebur dalam kejahatan-kejahatan dunia atau tetap berdiri kokoh pada kebenaran. Berjuang melawan kejahatan bukan hanya untuk menolak, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau buruk, tetapi juga aktif melakukan berbagai-bagai kebaikan. Di dalam kehidupan ini, kebaikan menjadi senjata di dalam melawan setiap kebencian dan kejahatan. Karena itu, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, karena Kristus telah menguduskanmu. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah pernah takut di dalam kehidupan ini. Tetaplah berjuang untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa akan firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tidak tergoda untuk melakukan kejahatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tetapi mengajarkan kami untuk kami tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran, melakukan kebaikan-kebaikan untuk melawan kejahatan yang ada, Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh selalu menerapkan kasih dan kebaikan di dalam kehidupan kami, untuk boleh kami sebarkan, untuk kami boleh tunjukkan kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini boleh mendasari aktivitas pekerjaan kami hari ini yang berlandaskan dengan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa Tuhan kami berdoa bagi sesama kami, bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit yang boleh dialami Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, dan hanya oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh boleh dipulihkan dan disembuhkan. Begitu juga yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya Tuhan, yang berbeban berat, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan jemaat-Mu. Tuhan tidak meninggalkan anak-anak Tuhan. Kami percaya kami semua boleh
melewati pergumulan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, dan Engkau juga yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sesama kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, Tuhan Yesus yang memberkati bangsa ini, memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau, boleh menjadi bangsa yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam kami menjalani keseharian kami, di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong, dan biarlah Tuhan Yesus yang menuntun, sehingga kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Biarlah renungan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita di hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.